Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, karena kita tahu saat ini lagi pandemi COVID-19 gitu. Banyak sekali hal yang mungkin harus kita lakukan untuk menyiapkan diri kita menghadapi normal baru atau new normal gitu. Misalnya nih, ada beberapa hal nih di samping aku, mungkin yang bisa aku share ya. Seperti disinfektan, ini harus banget gitu ya kalau misalnya kita mau masuk ke satu ruangan atau kita baru dapat paket dari luar, ini disemprot dulu nih biar kuman-kumannya dan virus-virus yang ada yang melekat itu bisa luruh gitu. Dan juga yang paling penting kita tiap hari makan 3 kali sehari. Nah kalau makan 3 hari sehari pastinya kita harus mempersiapkan kebersihan dari alat-alat makannya gitu ya. Jangan sampai alat-alat makan kita nggak dicuci atau dicucinya nggak pakai sabun gitu. Di sini juga ada sabun. Sabun ini juga penting banget buat selain buat membersihkan alat-alat makan gitu ya, apapun yang kita pegang. Dan juga paling penting untuk menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan gitu. Cuci tangan itu juga nggak main-main. Cuci tangan tuh harus 20 detik biar sampai buku-bukunya itu semuanya kena gitu dengan sabun sehingga virus-virus yang melekat gitu di dalam tangan kita itu bisa hilang juga bersama dengan air. Dan yang juga penting adalah kemana-mana kudu pakai masker ya teman-teman. Jangan sampai nih maskernya ketinggalan. Ini tuh masker tuh sekarang ini sangat-sangat crucial. Pokoknya cari aja masker yang jenis yang kalian suka gitu. Bisa yang lucu-lucu mungkin, yang masker-masker karakter. Sekarang ada yang kumisan, ada yang giginya kelihatan gitu. Itu mungkin juga bisa membuat hari kalian lebih berwarna. Karena kesehatan kita tuh penting banget, apalagi saat ini dengan virus corona yang menjadi ancaman utama kita. Pastinya kita harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan, pastinya juga menarik untuk bicara mengenai profesi asisten tenaga kesehatan karena profesi ini ternyata sangat terbuka dan kita akan bicara dengan 2 narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Singgi Purnomo dari Persatuan SMK Kesehatan Indonesia atau Persemki. Halo, Pak Singgi. Ya. Oke. Dan selanjutnya ada Dr. Gurnarmi dari Ketum Persatuan Asisten Tenaga Kesehatan. Halo Ibu. Halo. Halo. Ya. Mungkin saya akan ke Bu Gunarmi terlebih dahulu. Bu Gunarmi boleh dong dijelaskan mengenai betapa menariknya pekerjaan yang saat ini digeluti oleh Bu Gunarmi dan seberapa nagihnya sih bekerja di bidang tenaga kesehatan. Iya, Mbak Sanas, terima kasih. Ya, saya memang seorang perawat, juga seorang bidan, gitu ya. Senang sekali memang kita bekerja di tenaga kesehatan, tetapi yang utama, Mbak Sanas, kita kalau mau jadi tenaga kesehatan itu harus punya talenta dulu. Awalnya kita memang harus menyenangi. Kalau tidak menyenangi, nanti di dalam pekerjaannya juga tidak akan ikhlas begitu ya. Jadi kita memang harus menyenangi dulu pekerjaan ini sehingga nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan sebagai tenaga kesehatan, kita akan happy di dalam melayani pasien. Itu Mbak Sanas yang utama. Kalau gitu Ya. aku pengen tahu dari Bu Gunarmi apa sih yang menjadi satu hal yang bikin Bu Gunarmi ini selalu pengen bekerja di bidang kesehatan. Apa yang jadi motivasi utama? Ya, kalau awal dulu karena saya sekarang kan sudah pensiun ya, Mas Anas ya. Saya sudah menjadi tenaga kesehatan dulu waktu masih dinas 36 tahun saya menjadi tenaga kesehatan. Luar biasa. Dan sekarang saya tetap menggeluti di dalam bidang kesehatan dengan bersama anak-anak atau cucu-cucu atau adik-adik yang bersekolah di kesehatan. Kami punya satu motivasi bahwa tenaga kesehatan ini kita memang harus kuat, harus punya sikap yang baik, harus punya pengetahuan yang cukup, harus punya keterampilan yang memadai dan standar. Itu adalah bagaimana kita menjadi tenaga kesehatan. Kalau itu tidak bisa kita dapatkan di dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan sebagai petugas kesehatan, nanti kita akan tidak bisa melaksanakan pelayanan kesehatan dengan baik, gitu Mbak Sana.
Oke, Bu Gunarmi. Selanjutnya saya juga ingin tahu dari Pak Singgih. Pak Singgih, kan dari data saya mendapatkan data bahwa ada total 2 juta lowongan kerja per tahun untuk tenaga medis di seluruh dunia. Dan sebenarnya saya ingin tahu bagaimana sih industri kesehatan Indonesia khususnya merespon kebutuhan tenaga medis baik di masa pandemi saat ini maupun nanti setelah masa pandemi. Ya Mbak, jadi SMK Kesehatan di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak ya. Anggota kita ada sekitar 350 sekolah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan lulusan kita setiap tahun itu sekitar 60.000 sampai 70.000 lulusan SMK Kesehatan yang disebut asisten tenaga kesehatan. Nah, karena banyaknya kebutuhan asisten tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medik, mungkin apotek dan sebagainya, ini menyebabkan peminat yang anak-anak akan masuk ke SMK Kesehatan semakin banyak karena ternyata dengan pendidikan di SMK selama 3 tahun itu kesempatan untuk bekerjanya lebih luas ya, sehingga ini anak-anak banyak sekali yang minat ke SMK Kesehatan karena keterampilan dan spesifikasinya spesial ya, dan dibutuhkan apalagi di masa pandemi ini. Tenaga kesehatan sangat diperlukan ya, kita semua butuh perawat, kita semua butuh asisten perawat dan sebagainya, sehingga kita harus membantu agar Indonesia cepat sehat ya dengan pandemi seperti ini. Jangan masing-masing. Oh, oke. Artinya memang peluangnya begitu besar dan kalau lulusan SMK Tenaga Kesehatan tuh pasti bisa terserap gitu ya Pak dengan industri kesehatan di Indonesia saat ini yang memang membutuhkan demand yang cukup tinggi. Nah, kalau gitu saya balik lagi ke Bu Gunarmi. Bu Gunarmi, mungkin bisa dijelaskan seberapa menjanjikannya sih sebenarnya peluang kerjanya tadi, gaji dan juga mungkin jenjang karir gitu, profesi sebagai asisten tenaga kesehatan di masa depan. Iya, Mbak Sanas, kalau kita bicara dengan tenaga kesehatan, misalkan ini perawat gitu ya Mbak ya, karena memang sekarang ini kan yang lagi ini sekarang perawat, selain tenaga medis yang lain. Karena Mbak Sanas perlu kami informasikan nih bahwa tenaga kesehatan itu di Undang-Undang 36 2014 itu ada 12 jenis Mbak Sanas. 12 jenis. Nah, Oke, boleh. ada tenaga medis itu dokter gigi umum dan spesialis. Ada tenaga psikologis, ada tenaga keperawatan, ada tenaga kesmas, ada tenaga gizi, ada keseling, ada perkamedis. Nah, kami ini kebetulan kami ini kan SMK Kesehatan itu kan ada 5 jurusan tadi. Ada keperawat seperti Pak Singgih tadi katakan, ada asisten tenaga kesehatan keperawatan, ada asisten tenaga kesehatan teknik laboratorium medik, ada 5 itu. Nah, kalau keperawatan bagaimana sih menjanjikan gitu ya? Kalau menjanjikan dalam hal apa ya Mbak? Karena menjadi seorang perawat ya, menjadi seorang perawat itu selain seperti yang saya katakan tadi punya talenta tersendiri awalnya. Itu harusnya memang kita gaji itu ya memang kita butuh. Tetapi bagaimana kita ini menjadi perawat yang baik? Bagaimana kita menjadi seorang perawat yang punya rasa kasih sayang? Memang kita menjanjikan karena di seluruh dunia ya, seluruh dunia tidak ada yang butuh perawat. Semua butuh perawat. Apalagi sekarang ini. Nah, untuk karier ke depan, nah kebetulan kami ini kan asisten tenaga kesehatan setingkat SMK. Kalau dia nanti akan berkarier lagi, dia akan melanjutkan ke tingkat diploma. Ada D3 keperawatan. Dia ingin meningkatkan lagi, akan menjadi nurse, akan menjadi profesi. Dan bahkan akan menjadi spesialis keperawatan. Jadi kalau untuk keperawatan, memang kita menjanjikan Mbak Sanas untuk bekerja dimanapun. Apalagi perawat ini bisa bekerja di desa, bisa bekerja di kota kecil, bisa bekerja di kota besar, bekerja dimanapun. Sehingga kalau untuk profesi perawat ini memang menjanjikan, dan kalau untuk gaji ya itu seberapapun kita ini, kalau nggak cukup ya nggak cukup, kalau dianggap cukup ya cukup.
Tergantung nanti pemerintah bagaimana menghargai seorang perawat ini dalam pekerjaan, apalagi yang dalam masa pandemi ini, Mbak Sanas. Itu barangkali Mbak Sanas yang bisa kami sampaikan. Pastinya cukup lah ya Bu ya, sampai bisa menghidupi keluarga pastinya ya sampai saat ini. Insya Allah. Nah, kita ini perawat, saya tambahkan Mbak Sanas. Kita ini kan punya posisi-posisi yang strategis kalau perawat itu. Kalau asisten tenaga kesehatan, kita ini menjadi operatornya. Nanti ada lagi yang sebagai teknisinya. Ada lagi yang di atasnya supervisornya. Sampai kepada ahli. Itu Mbak Sanas. Kalau kita tenaga kesehatan itu ada beberapa posisi dalam struktur pekerjaan Mbak Sanas. Itu Mbak Sanas. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Gunarmi. Tapi kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita gitu ya mengenai profesi asisten tenaga kesehatan, seberapa menjanjikannya. Karena tadi sudah sempat disinggung bahwa ada berbagai jenis dari asisten tenaga kesehatan, dan kita juga sempat ngomongin mengenai masa depannya gitu di dunia medis. Apalagi saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan pastinya nantinya ke depan pasti akan ada banyak tantangan lagi di dunia kesehatan. Tentunya kita akan membahas sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Vokasi Kini.